Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, sebab Engkau berkenan memberikan hidup bagi kami hari ini. Dan di hari ini kami bertemu lagi untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami dalam segala keterbatasan kami, sehingga ketika firman Tuhan dibacakan, direnungkan, kami diberikan pengertian, pemahaman tentang apa yang Tuhan mau maksudkan untuk kehidupan kami setiap hari. Pakailah hamba-Mu ini dalam memberitakan firman Tuhan, biarlah jadi berkat bagi semua yang boleh mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan firman Tuhan kali ini terdapat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Dengan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca Lukas 18 ayat 18 sampai 27 dengan tema siapakah yang diselamatkan. Mungkin ada di antara kita atau kita sendiri yang berpikir saya telah melakukan kewajiban-kewajiban di agama, melakukan ini dan itu sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah, memberi persembahan. Lalu ternyata masih ada yang terasa kosong dalam hidup kita. Bahkan kita sendiri tidak ada kepastian atau ada keraguan apakah nanti kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kerajaan Allah. Ada sesuatu yang hampa dalam hati pikiran kita sehingga menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah juga sepertinya yang dirasakan atau dialami oleh seorang pemimpin yang dicatat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27 yang adalah seorang yang kaya. Ia datang kepada Yesus dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang hukum Taurat, si orang kaya ini berkata, "Semua itu, hukum Taurat itu telah aku lakukan sejak masa mudaku." Jadi ia telah menjadi orang yang taat beragama dan melakukan firman Allah sejak masa mudanya. Dan sampai ketika ia menjadi seorang pemimpin. Tidak disebutkan pemimpin apa, tapi ia adalah seorang Yahudi yang melakukan hukum Taurat dalam kehidupannya secara berkesinambungan. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa? Apa Tuhan? Apa Guru yang harus aku lakukan supaya
mendapatkan hidup yang kekal. Berarti selama ini ada kegelisahan dalam pikirannya. Apakah dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban agama mendapat hidup yang kekal atau gimana? Nah, Tuhan Yesus menyikapi atau menjawab pertanyaan pemimpin yang kaya ini dengan mengatakan, ayat 22, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Artinya, sudah banyak yang engkau lakukan, tapi masih ada satu lagi yang harus kau lakukan, yaitu jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ketika Tuhan Yesus memberi jawaban, maka orang itu mendengar dan menjadi amat sedih. Sangat sedih, sebab ia sangat kaya. Dia amat sedih karena ia amat kaya. Berarti ada rasa keberatan untuk melepaskan semua kekayaannya dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Kesedihannya karena ia orang kaya. Tentu kekayaannya adalah sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Sesuatu yang dia peroleh dengan kerja keras, dengan usaha, dan kekayaannya itu mempermudah hidupnya. Bisa saja dengan kekayaan dia dihormati sebagai seorang pemimpin, ia menonjol dalam masyarakat dan kekayaannya menimbulkan rasa nyaman dan aman. Bahkan juga tempat ia bergantung. Tidak mungkin ia sangat sedih kalau bukan karena hal-hal yang demikian. Sumber kesedihan dia adalah sangat kaya, dan karena Tuhan Yesus menyuruh untuk menjual semua kekayaannya itu dan membagi-bagikannya, tentu tidak semudah orang yang kaya melakukan itu. Makanya dia sedih. Dia sedih karena itu yang diberikan tanggapan Yesus dari pertanyaannya adalah menjadi penghalang dia untuk mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan keselamatan. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata bahwa tentang hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, sesama manusia. Dan Yesus meminta hubungan dari orang kaya ini dengan Tuhan. Apa yang dia mau lakukan dalam hubungannya ia dengan Tuhan? Maka Tuhan minta, jual semua kekayaanmu, lepaskan kepemilikanmu, berikan kepada orang-orang miskin, bagi-bagikan. Sesudah itu, mari ikutlah aku. Dia memang membutuhkan jawaban, membutuhkan hidup yang kekal. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberi jawaban seperti itu, maka bisa dikatakan pupuslah sudah dalam pengertiannya. Ia memperoleh hidup yang kekal. Karena tidak mungkin dia memperoleh hidup yang kekal tanpa melepaskan kekayaannya. Tidak mungkin dia mendapatkan hidup yang kekal tanpa menuruti apa yang Tuhan Yesus minta. Tuhan Yesus minta lepaskan semuanya. Tempatkan dia lebih tinggi dari semua yang dimiliki. Karena bagaimana mungkin kalau harta itu menjadi tuan dalam hidupnya, lalu ia berharap mendapatkan hidup yang kekal? Saudara, bukan karena kamu kaya, lalu tidak bisa masuk surga. Bukan karena orang kaya, lalu masuk neraka. Tetapi karena kekayaan telah memerintah hidup, telah diperbudak oleh hartamu. Harta kekayaanmu telah menjadi segala-galanya, karena itu engkau tidak dapat melepaskannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak boleh menjadi orang kaya? Tidak demikian. Tapi kekayaan bukan bukti bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada saya, maka saya kaya. Orang lain susah, miskin, bukan milik Tuhan. Jangan menjadikan kekayaan sebagai tanda bahwa engkau diberkati. Dan kekayaan tidak jahat. Nah, dalam Alkitab banyak orang-orang kaya yang tetap rendah hati dan menggunakan kekayaannya untuk pelayanan. Abraham, Ayub, dan sebagainya.
Inti daripada pembacaan firman Tuhan ini adalah orang kaya itu menjadikan kekayaannya segala-galanya dalam hidupnya, dan ia telah terikat dan menjadi hamba oleh hartanya. Ketika Yesus berkata, "Juallah, berilah kepada orang miskin," maka hatinya menjadi sangat sedih. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan ketika memandang orang kaya itu. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25 ini adalah majas atau perbandingan. Lebih mudah seekor unta untuk masuk di lubang jarum. Lubang jarum kan kecil, unta itu besar. Lebih mudah daripada perbandingannya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya orang kaya ini telah terikat oleh kekayaannya. Sehingga ketika Tuhan menyuruh melepaskannya, itu menjadi bahan pertimbangan apakah dia mau melepaskan atau tidak. Amat sulit, amat susah. Makanya Tuhan Yesus memperbandingkan, lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada. Artinya orang kaya yang telah terbelenggu oleh kekayaannya, yang telah terikat oleh kekayaannya, yang dikuasai oleh kekayaannya, sangat sukar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu telah membelenggunya. Nah, ketika Yesus berkata, "Juallah, berilah kepada orang miskin," maka kekayaan itu bisa digunakan untuk kebaikan. Kekayaan bisa digunakan untuk kebaikan dan membantu orang. Membantu orang yang perlu dibantu. Membantu pelayanan pekabaran Injil. Melihat apa yang dibutuhkan di sana kita perlu memberi bantuan. Artinya kekayaan itu bisa bernilai kekal kalau digunakan untuk menolong orang-orang yang kekurangan, dalam keterbatasan. Banyak orang yang kelaparan, yang perlu ditolong, yang telanjang, yang tidak bisa makan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menangis karena terpenjara, karena beban kehidupan. Banyak orang yang perlu mendapatkan pertolongan. Disitulah kekayaan difungsikan. Kekayaan akan bernilai kekal kalau digunakan untuk hal-hal yang demikian. Tapi tidak boleh menjadikan kekayaan sebagai sumber rasa nyaman dan aman. Tempat bergantung, tempat berharap, itu sesuatu yang membahayakan. Karena kekayaan bisa mengubah kita menjadi orang yang egois. Karena dengan kita memiliki kekayaan, kita dapat menjadikannya sebagai berhala. Kita menjadi penyembah berhala. Menjadikan kekayaan itu berhala. Yang kita puja-puja, yang kita agung-agungkan, dan tidak ada berhala yang menyelamatkan, hanya Tuhan yang menyelamatkan. Harta, uang, kekayaan bisa membuat kita jadi orang yang jahat, jadi orang yang sombong, yang tidak peduli dengan orang lain, semena-mena, merasa diri lebih, merasa diri mampu dan berkuasa. Itu bisa menjadikan orang jadi jahat. Tetapi uang atau kekayaan bisa menjadikan seseorang itu memberi nilai kekal dalam kekayaannya kalau digunakan dalam rangka pelayanan, pengagungan bagi Tuhan, membantu misi gereja, sehingga banyak orang yang terselamatkan karena pekabaran Injil. Itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Juallah, berilah kepada orang miskin, marilah dan ikutlah aku." Dan itu adalah sebuah panggilan. Panggilan kepada orang kaya ini untuk mengikuti dia setelah menjual kekayaannya. Panggilan ini tidak membentuk sebuah kewajiban yang baru dalam hidup. Tetapi panggilan ini untuk mempertanyakan atau mengoreksi hidup kita. Apakah kita menjadikan Tuhan fondasi atau yang paling utama menggantikan apa yang ada pada kita? Apakah Tuhan jadi dasar, fondasi yang paling utama dari segala yang kita punya? Apakah saya sudah menggunakan waktu saya sebagai suatu bukti saya mau ikut Tuhan Yesus? Apakah saya telah menggunakan keterampilan saya
sebagai bukti komitmen saya ikut Tuhan Yesus? Apakah saya telah menggunakan harta uang saya sebagai bukti saya adalah pengikut Yesus? Di sini Tuhan Yesus bukan mengecam soal harta, kekayaan. Tetapi apakah dengan kekayaan itu kita terbelenggu di dalamnya dan kita tidak gunakan untuk membangun hubungan antara kita dengan Tuhan dengan cara mengikuti Dia dalam kerelaan kita? Jadi masalah di sini bukan masalah kekayaan, tetapi apakah kepemilikan atau kekayaan itu jadi segala-galanya buat kita, sehingga kita diperhamba, diperbudak oleh kekayaan. Dan kekayaan itu yang mengontrol kita, bukan lagi Tuhan. Dan disinilah letak ujian, sebuah ujian kepada orang yang kaya ini. Ujian bagaimana dia bisa memilih antara mengikut Yesus dengan melepaskan kekayaannya dan menjawab panggilan Tuhan. Kaya boleh saja, tetapi jangan bergantung pada kekayaan. Kekayaan jangan mengubah, menata hidupmu, mengatur hidupmu. Tetapi kita yang harus mengatur, menata kekayaan kita untuk fungsi-fungsinya dalam rangka punya nilai kekal. Nah, tema untuk minggu ini adalah siapakah yang diselamatkan? Yang diselamatkan adalah yang menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya di atas kepemilikan seseorang. Yang diselamatkan adalah orang Kristen yang mau mengikuti Tuhan dan menjadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan atas hidupnya. Yang diselamatkan adalah orang yang bersedia memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan Yesus dengan terikat kepada Dia. Kita mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mudah terlepas meninggalkan Dia. Yang diselamatkan adalah yang memberi hidupnya, segala-galanya kepada Tuhan. Tentu orang yang demikian akan melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan kewajiban-kewajiban dalam agama bukan sebagai yang utama menggantikan posisi Tuhan. Tidak. Tuhan yang utama. Tuhan Yesus yang menjadi yang terbaik, yang termanis, yang terindah. Segala-galanya. Tempat sandaran hidup, tempat bergantung, tempat berharap, itu Tuhan Yesus. Dan orang yang demikian tidak dapat diikat oleh apapun dalam dunia ini, termasuk kekayaannya. Dia hanya dapat dikontrol oleh Tuhan, bukan dari segala apa yang dia miliki. Bukan karir, bukan jabatan, bukan harta kekayaan, bukan uang, bukan materi, bukan. Tetapi dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan Allah. Maka orang yang demikian akan mengumpulkan harta di sorga. Harta di bumi digunakan, dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan cara itu, mengumpulkan harta di sorga, kekekalan. Maka pada bagian ayatnya yang ke-26-27, dan mereka yang mendengar itu, yang mendengar perkataan Yesus, berkata, jika demikian siapakah yang diselamatkan? Itu tema. Ayat 27 Yesus menjawab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang diselamatkan. Keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Artinya, apa yang tidak mungkin bagi manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia adalah diselamatkan dengan upayanya sendiri. Manusia tidak mendapatkan kerajaan Allah, tidak mendapatkan keselamatan dengan usahanya sendiri, kecuali dalam Tuhan, dalam Dia yang berkata, mari ikutlah aku.
Artinya, keselamatan hanya terjadi karena pemberian dari Tuhan, bukan usaha manusia ini dan itu. Tetapi keselamatan diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang tidak mungkin bagi manusia mendapatkan keselamatan, diberi kemungkinan dari Allah. Karena Allah yang memberi keselamatan itu kepada manusia yang tidak bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha sendiri. Jadi, siapakah yang akan diselamatkan? Yang diselamatkan yaitu yang mendapatkan anugerah keselamatan. Menyambung uraian tentang tema tadi. Mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi ketika dipanggil dan dipilih, itu janganlah terjadi penolakan. Karena keselamatan adalah anugerah dan cuma-cuma. Usaha kita untuk memperolehnya dengan kekuatan, kemampuan sendiri tidak bisa. Tetapi yang tidak bisa, menjadi mungkin bagi Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Pemberian Allah kepada manusia yang tidak dapatkan keselamatan dengan caranya sendiri. Maka kepada kita sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan sehingga segala bentuk kehidupan kita akan bernilai kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah mengerti firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, dan mampukan kami untuk menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami datang kepada Engkau, mengikuti Engkau, melepaskan diri dari semua yang mengikat kami, supaya dengan demikian kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.